Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal nyeritain alur cerita baru nih. Judulnya The Regressed Mercenary Machination. Ya begitulah, bahasa Inggris kayak tai ya. Ya, cerita regresinya kayak gitulah. Jadi langsung aja ke ceritanya. Cerita dimulai. Gislan Perdium adalah putra sulung yang tak berguna dari Count Perdium. Seperti cerita pada umumnya, Gislan Perdium adalah anak yang koplak, manja, dan suka ngamuk-ngamuk. Pokoknya beban keluarga banget lah kayak kalian. Namun di suatu hari, Gislan Perdium yang dikenal sebagai sampah dapat mengalahkan kesatria terbaik di utara, di mana ia berhasil meluluh lantakan seluruh pasukan yang menyerangnya. Ini kesatria belum dikasih tahu ya namanya, jadi kita panggil aja Joseph, oke? Joseph pun tentunya sangat syok dengan apa yang terjadi. Ia bertanya-tanya bagaimana mungkin dirinya dapat dikalahkan oleh Gislan yang merupakan seorang sampah. Bagaimana juga Gislan bisa mengetahui seluruh rencana miliknya. Gislan pun berkata bahwa dirinya telah mengetahui semua informasi tentang Joseph, mulai dari jumlah pasukan, mata-mata, bahkan sekutunya sekalipun. Sejak awal, Joseph telah jatuh dalam genggaman tangannya. Mendengar itu, tentunya si Joseph pun tidak terima dengan apa yang terjadi. Dirinya yang merupakan kesatria terkuat tidak akan mungkin kalah dari seorang sampah seperti Gislan. Namun, bruak! Gislan pun langsung menendang wajah Joseph dengan kaki miliknya. Gislan menyuruh Joseph untuk jangan banyak bacot lagi. Dan dengan tersenyum, Gislan berkata bahwa Joseph boleh mencoba menyerangnya berapa kali pun ia mau. Namun pada akhirnya, dirinya lah yang akan tetap menjadi pemenangnya. Tetapi, scene pun lalu berpindah ke 1 tahun sebelumnya, di mana inilah hari di mana Gislan berubah total. Di saat itu, Gislan pun terbangun dari tidurnya dengan perasaan yang kebingungan. Ia bertanya-tanya apakah dirinya masih hidup. Namun menurutnya hal itu sangatlah mustahil, karena dirinya seharusnya sudah terpenggal dan mati. Dan kita lalu diperlihatkan kilas balik dari Gislan, di mana terlihatlah Gislan yang sedang berduel dengan seseorang kesatria. Di sana, Gislan yang sudah terluka dan kelelahan pun harus menerima beberapa luka akibat serangan dari kesatria itu. Kesatria itu adalah salah satu kesatria terkuat dari 7 benua. Ia bernama Idun. Ia berkata kalau inilah akhir dari Gislan Perdium, sang Mercenary King, salah satu dari kesatria terkuat dari 7 benua. Ia lalu bertanya apakah Gislan memiliki pesan-pesan terakhir sebelum mati. Gislan pun berkata kalau ia tidak memiliki pesan-pesan akhir. Dirinya cuma merasa menyesal karena tidak bisa membalaskan dendamnya. Matilah kau dasar bajingan menjijikan, ucap Gislan. Idun pun berkata kalau Gislan sangatlah arogan. Namun Idun mengungkapkan bahwa dirinya awalnya tidak menyangka kalau Gislan adalah putra sulung dari keluarga Perdium. Ia bertanya apakah Gislan pergi setelah keluarganya hancur atau bagaimana. Gislan yang mendengar itu tentunya keheranan. Bagaimana bisa Idun tahu tentang hal itu? Padahal mereka berasal dari kerajaan yang berbeda. Dan dengan tersenyum, Idun lalu berkata, tentunya dirinya tahu akan hal itu, karena dirinya lah yang telah bekerja sama dengan keluarga Delphine untuk menghancurkan keluarga Perdium. Dirinya dulu telah berusaha untuk melacak keberadaan Gislan, namun dirinya gagal. Tapi siapa sangka mereka akan bertemu di sini. Gislan yang mendengar itu pun tentunya langsung terkejut, karena dirinya hanya mengetahui kalau Duke Delphine lah yang bertanggung jawab atas kehancuran keluarganya. Ia tidak menyangka kalau Duke Delphine akan menerima bantuan dari orang lain. Melihat Gislan yang menahan emosinya, Idun pun berkata kalau tidak ada gunanya memberitahu Gislan lebih banyak informasi lagi, karena sebentar lagi Gislan akan segera mati. Gislan yang mendengar itu pun langsung murka. Ia tidak akan memaafkan apa yang telah Idun lakukan. Namun crot, Idun pun langsung memenggal kepala Gislan dengan pedang miliknya. Dan seperti itulah kejadian yang seharusnya terjadi kepada Gislan. Namun sekarang dirinya malah berada di tempat ini. Tak heran kalau Gislan menjadi sangat kebingungan dengan apa yang terjadi. Gislan berpikir apakah ini semua hanyalah ilusi semata. Ia pun celingak-celinguk melihat keadaan di sekitarnya. Ia bergumam apakah dirinya telah ditahan dan dijadikan tikus percobaan oleh para bajingan tersebut. Jika benar, maka ia akan membuat mereka sangat menyesal karena membiarkannya tetap hidup. Dan di saat itu, muncullah salah satu prajurit dari Perdium yang datang mendatangi Gislan. Gislan yang melihat itu pun langsung bergerak dengan cepat, di mana ia mengancam prajurit itu dengan pedang miliknya.
Gislan menyuruh prajurit itu untuk menjawab seluruh pertanyaannya jika tidak ingin mati. Namun bukannya takut atau ngapain, prajurit itu malah menghela nafasnya saja. Ia berkata, bukankah ini sedikit berlebihan? Sontak Gislan yang mendengar itu tentunya menjadi kebingungan. Kok bisa-bisanya ini prajurit gak ada takut-takutnya, padahal udah diancam pakai pedang. Prajurit itu pun lalu memberontak dan melepaskan cengkraman Gislan. Ia tanya, kenapa tuannya tiba-tiba gak jelas kayak gini? Padahal tadi kan Gislan tidur gara-gara habis ngamuk. Masa mau ngamuk lagi? Ucap prajurit itu. Gislan yang gak tahu apa-apa pun cuma bisa pelangap-pelongo doang. Melihat itu, prajurit tersebut bertanya, masa tuannya bisa lupa kejadian tadi? Tadi kan Gislan ngambek karena disuruh ngelawan ork. Gislan yang mendengar itu pun menjadi sangat terkejut. Hah? Ork? Mana ork? Ucap Gislan. Namun prajurit tersebut lalu meminta Gislan untuk segera bersiap karena yang lain telah menunggu mereka. Gislan lalu kembali bertanya, memangnya mereka mau kemana sampai harus bersiap-siap? Dan sembari beranjak pergi, prajurit itu berkata kalau mereka akan pergi ke kerajaan Perdium. Memangnya kemana lagi? Tentunya Gislan yang mendengar itu langsung terkejut setengah mampus. Ia bertanya, bukankah kerajaan Perdium telah hancur? Dan scene pun lalu berpindah, di mana terlihatlah Gislan yang tengah kebingungan sambil memandangi wilayah kerajaan Perdium. Si Gislan pun menjadi tambah kebingungan, karena seharusnya kerajaan Perdium telah hancur dengan tanah. Tapi mengapa semuanya masih terlihat baik-baik saja? Prajurit yang bersama Gislan pun lalu bertanya, apakah Gislan lagi saklek apa bagaimana? Bisa-bisanya bilang kalau kerajaannya sendiri sudah hancur. Nanti bapakmu ngamuk loh tuan, ucap prajurit itu. Gislan pun masih tidak percaya dengan apa yang ia alami. Ia pun lalu mencubit pipinya untuk membuktikan ini semua mimpi atau bukan. Dan ia sakit karena semua ini adalah real. Dan setelah menyusun semua peristiwa yang ia alami tadi, Gislan pun mengambil kesimpulan bahwa dirinya telah kembali ke masa lalu atau yang biasa disebut sebagai regresi. Lalu kita dijelaskan sedikit watak dari Gislan saat dulu, di mana Gislan sangatlah membenci keluarganya. Dirinya selalu bertingkah kagak jelas untuk membuat keributan. Sehingga sedikit demi sedikit keluarganya mulai pergi menjauhinya. Dan bukannya tobat atau ngapain, si Gislan malah kabur dari rumahnya. Siapa yang pernah kabur dari rumah tapi pas lapar pulang? Oke. Gislan pun lalu menjalani kehidupannya seorang diri. Hingga beberapa tahun berlalu, dan seperti kisah di awal, Gislan pun menjadi salah satu dari prajurit terkuat di 7 benua. Ia dikenal sebagai Mercenary King. Dirinya yang merasa sudah kuat pun berkeinginan untuk kembali ke keluarganya. Namun seperti yang kita ketahui, kalau kerajaan Perdium telah dihancurkan hingga rata dengan tanah. Dan di saat itulah Gislan berasa bahwa dirinya telah kehilangan segalanya yang berharga. Namun sekarang dirinya malah berdiri di sini, kembali ke masa lalu, di mana orang-orang yang ia cintai masihlah hidup. Gislan pun tentunya menjadi sangat bahagia, karena ia bisa melindungi orang-orang yang ia cintai. Namun, ia lalu teringat bahwa sekarang mereka tengah diserang oleh segerombolan ork. Jadi, ini masih terlalu awal untuk ia rayakan. Hari ini adalah hari di mana sebagian besar prajurit banyak yang gugur. Itu terjadi karena kebodohan yang Gislan lakukan, di mana ia memaksa untuk memimpin pasukannya dengan ego. Terlebih lagi, laporan yang mereka terima sangatlah berbeda dengan fakta yang ada, di mana mereka menerima informasi kalau yang menyerang hanyalah berjumlah 3 ork saja. Makanya si Gislan ngebet banget buat nyerang ya kan? Tetapi begitu mereka sampai di sana, jumlah ork yang muncul lebih dari apa yang mereka bayangkan. Di mana terdapat 20 ork yang muncul sekaligus. Ya bisa ditebak apa yang terjadi selanjutnya. Dan kali ini Gislan berencana akan melakukannya dengan benar. Kalau dipikir-pikir lagi, para ork tersebut hanya menyerang tanpa memiliki strategi. Ya intinya cuma punya otot tapi otaknya nggak ada. Tapi masalahnya sekarang, apakah orang-orang akan mau mempercayai dirinya yang dianggap sampah ini? Namun duar! Tiba-tiba sebuah bangunan pun terlempar tepat di atas kepala Gislan. Dan di saat itu, para prajurit berkata kalau para ork telah bergerak untuk menyerang mereka. Di mana terlihatlah para ork yang menyerang dengan membabi buta. Tentunya Gislan yang melihat itu menjadi kebingungan. Ia tidak menyangka kalau para ork tersebut akan menyerang secepat ini. Dan terjadilah pertempuran antara prajurit Perdium melawan para ork tersebut, di mana para prajurit sangat kewalahan melawan para ork yang memiliki kekuatan di atas mereka.
Dan di saat itu muncullah Sir Skovan yang menjadi pemimpin pasukan tersebut, di mana ia menyuruh seluruh pasukannya untuk membuat formasi bertahan. Ia yang hendak membantu pun malah menjadi terdesak karena para orc yang menyerangnya sangatlah brutal. Ia bergumam kalau mereka semua akan mati jika pertempuran ini terus dilanjutkan. Namun di saat itu salah satu prajuritnya pun memperingati Sir Skovan karena terlihatlah seekor orc yang akan menyerangnya dari arah belakang. Namun sebelum ia bisa mengelak, Gislan pun langsung bergerak dengan cepat dan mendorong tubuh dari Sir Skovan menjauh. Sir Skovan yang melihat hal tersebut pun tentunya menjadi sangat terkejut. Dan terlihatlah Gislan yang akan beradu serangan dengan orc tersebut secara langsung. Dan slash! Dengan tebasan yang kuat dan presisi, Gislan pun berhasil memotong pergelangan tangan dan kaki dari orc tersebut. Dan jedwar! Orc raksasa tersebut langsung mokat setelah menerima satu serangan dari Gislan. Sir Skovan dan para prajurit yang menyaksikan hal tersebut pun langsung terperangah. Mereka tidak percaya apa yang sudah mereka lihat ini. Sementara itu, Gislan pun dengan santainya memainkan pedang yang ia bawa. Gislan berkata kalau dirinya yang sekarang belum bisa mengendalikan mana. Seandainya ia punya banyak waktu lagi, maka tentunya ia akan jauh lebih kuat. Gislan pun lalu menghampiri Sir Skovan. Ia bertanya, apakah Sir Skovan adalah pemimpin pasukan ini? Dan di saat itu juga, Gislan pun meminta Sir Skovan untuk menyerahkan haknya untuk memimpin pasukan. Sir Skovan yang mendengar permintaan dari Gislan itu tentunya langsung bergumam bahwa Gislan masih berani ingin mengambil komando padahal mereka sedang di ujung tanduk seperti ini. Ia beranggapan kalau Gislan mungkin sudah gila. Sir Skovan pun tentunya langsung menolak permintaan Gislan itu. Dirinya tidak bisa memberikan komando kepadanya. Sir Skovan mengingatkan bahwa mereka semua sedang mempertaruhkan nyawa. Meski Gislan adalah tuan mudanya, dirinya tidak akan menuruti permintaannya tersebut. Mendengar itu, si Gislan pun langsung ngedumel di hatinya. Tapi manuk akal juga sih, masa ngasih komando pasukan ke orang kagak jelas kayak dia? Dan di saat itu muncullah salah satu orc yang menerjang maju hendak menyerang mereka berdua. Sir Skovan pun langsung pasang badan untuk melindungi Gislan. Ia menyuruh Gislan untuk menyerahkan orc ini padanya. Sir Skovan menambahkan bahwa Gislan terlalu muda untuk memimpin pasukan. Melihat ia yang terus diremehkan, Gislan pun bergumam bahwa ia tidak punya pilihan lain kecuali unjuk gigi. Gislan pun langsung memasang kuda-kudanya untuk menyerang. Dan Gislan pun melemparkan pedangnya ke arah orc tersebut berada. Sir Skovan yang terkejut dengan tindakan Gislan itu pun langsung ngamuk-ngamuk. Ia langsung menarik baju milik Gislan. Ia bertanya apa yang sudah Gislan lakukan. Namun di saat itu Sir Skovan pun menyadari sesuatu, di mana ia langsung menoleh ke arah orc yang hendak menyerang mereka tadi. Dan terlihatlah pedang yang dilemparkan Gislan sebelumnya telah menancap dan bahkan menembus kepala dari orc tersebut. Orc tersebut pun langsung turun tepat di hadapan Sir Skovan dan Gislan. Tentunya Sir Skovan yang menyaksikan kejadian yang gak manuk akal itu pun langsung terkejut. Ia bertanya-tanya bagaimana bisa Gislan mengenai titik lemah dari orc tersebut. Gislan lalu menatap Sir Skovan. Ia bertanya padanya, menurut Sir Skovan, apakah hal yang paling penting dalam medan pertempuran? Gislan berkata bahwa jawabannya adalah mental. Mereka tidak akan bisa menang jika seluruh pasukan dalam ketakutan seperti ini. Dan dengan tersenyum, Gislan menambahkan bahwa yang mereka butuhkan sekarang adalah momentum. Dan Gislan pun langsung bergerak dengan cepat, di mana ia pun mengambil kembali pedangnya yang menancap di kepala orc tadi. Dan dengan penuh keberanian, Gislan pun langsung melompat ke dalam kerumunan orc tersebut. Dan crot! Dengan gampangnya, Gislan berhasil menumbangkan seekor orc dengan pedang miliknya. Tentunya Sir Skovan dan seluruh prajurit Perdium yang menyaksikan aksi dari Gislan itu menjadi terkejut kembali. Gislan lalu berteriak dengan keras di tengah kerumunan orc yang mengepungnya. Ia akan membunuh semua orc yang maju ke hadapannya. Dan tanpa rasa takut sedikit pun, Gislan pun kembali menerjang maju ke gerombolan orc yang telah siap menunggunya. Dan slash. Dengan pergerakan yang sangat cepat, Gislan pun dapat menghindari serangan setiap orc yang menyerangnya. Bahkan Gislan dapat memberikan serangan fatal yang langsung menghabisi para orc tersebut. Sir Skovan yang menyaksikan hal tersebut tentunya menjadi sangat syok. Ia bahkan tidak bisa mempercayai apa yang matanya lihat ini.
Karena pergerakan yang ditunjukkan oleh Gislan itu bukanlah gerakan yang bisa dilakukan oleh seorang pemula. Bahkan dirinya yang merupakan pengguna mana sangat kesulitan untuk bisa mengalahkan satu orc. Tapi dengan tubuh kurusnya, Gislan dapat menumbangkan orc-orc tersebut dengan satu serangan. Sir Skovan juga menyadari kalau Gislan sudah sangat kelelahan. Namun pergerakan yang Gislan lakukan sangatlah efisien, di mana ia bisa menghindari serangan orc dengan presisi tanpa mengeluarkan banyak stamina. Dan Gislan dapat memanfaatkan momentum ayunan pedang miliknya untuk mengincar titik lemah para orc tersebut. Sir Skovan berkata kalau Gislan sekarang terlihat seperti master pedang yang bahkan tak perlu menggunakan mananya. Sementara itu, Gislan pun memancing emosi para orc tersebut untuk mengikuti dirinya, di mana si Gislan terus-menerus memaki para orc tersebut. Melihat itu, para prajurit pun menjadi kebingungan dengan tindakan Gislan. Bahkan Sir Skovan juga kebingungan kenapa Gislan mencoba memancing para orc tersebut untuk mengikutinya. Dan di saat itu, Sir Skovan pun menyadari rencana apa yang ingin Gislan lakukan. Ia pun lalu menyuruh seluruh pasukannya untuk membawa tombak dan perisai. Ia berkata kalau mereka akan menyusul Gislan pergi. Sementara itu, terlihatlah Gislan yang masih terus menggiring para orc tersebut untuk mengikutinya. Dan setelah mencapai tempat yang ia inginkan, Gislan pun langsung memasang kuda-kudanya untuk menahan serangan para orc tersebut. Di mana terlihatlah Gislan yang membawa para orc tersebut ke tepi tebing tempat di mana ia datang tadi. Gislan percaya kalau Sir Skovan dan para prajurit yang lain akan mengerti rencana miliknya. Dan benar saja, beberapa saat kemudian terlihatlah Sir Skovan dan para prajurit yang sudah menggunakan formasi menyerang dengan perisai dan tombak. Melihat itu, Gislan pun lalu tersenyum. Ia berkata kalau ini sangatlah sempurna. Dan tanpa ragu-ragu, Gislan pun langsung melompat dari tebing tersebut. Dan ia menyuruh Sir Skovan untuk melakukannya sekarang. Sir Skovan yang mendengar itu langsung menyuruh pasukannya untuk menyerang. Dan formasi dari pasukan Sir Skovan itu berhasil mendorong mundur para orc tersebut menuju tepi tebing tepat di hadapan mereka. Dan dengan penuh semangat, mereka semua pun berhasil menjatuhkan seluruh orc tersebut dari tebing hingga membuat orc-orc itu langsung tewas seketika. Sir Skovan langsung berteriak mencari keberadaan Gislan yang ikut melompat ke dalam jurang. Dan untungnya Gislan masih dapat bertahan, di mana ia menggunakan pedangnya sebagai pegangan. Gislan pun lalu tersenyum kepada Sir Skovan yang masih bengong-bengong doang. Sir Skovan pun lalu mengelurkan tangannya kepada Gislan agar ia bisa naik. Namun karena sudah sangat kelelahan, Gislan pun tidak bisa menahan genggamannya lagi. Sehingga ia pun langsung terjatuh ke dalam jurang tersebut. Tentunya mereka semua yang melihat itu pun langsung berteriak memanggil nama Gislan. Namun scene pun lalu berpindah, di mana terlihatlah Gislan yang terbangun saat mendengar suara dari adiknya, yaitu Elena. Dan di saat itu pecahan-pecahan ingatan tentang adiknya pun bermunculan di hadapan Gislan. Gislan berkata kalau ini semua adalah ingatan tentang Elena, adiknya. Namun di saat itu tiba-tiba muncullah Elena yang menarik lengan dari Gislan. Elena meminta Gislan untuk mengikutinya. Dan Gislan pun langsung tersadar dari mimpinya tersebut. Dan sekarang dirinya berada dalam kamarnya. Gislan bergumam bahwa sepertinya ia berhasil diselamatkan sebelum jatuh ke jurang. Gislan lalu beranjak dari tempat tidurnya. Ia bergumam apakah ingatannya tadi itu adalah mimpi atau bukan. Namun di saat itu tiba-tiba Gislan pun merasakan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Dirinya tahu kalau ia masih lemah, tapi ia tidak menyangka kalau rasa sakitnya akan sebesar ini. Ini mungkin terjadi karena ia terlalu memaksakan dirinya. Dan di saat itu muncullah pelayan pribadi milik Gislan, yaitu Belinda. Belinda pun menjadi sedikit terkejut saat melihat kalau Gislan sudah siuman. Sementara itu si Gislan malah bengong melihat kemunculan Belinda. Belinda lalu mengomeli Gislan yang bertindak gegabah, padahal ia sudah menyuruh Gislan untuk menyerahkan urusan orc kepada para prajurit. Untung aja kagak mati ya kan? Namun tanpa disangka-sangka, Gislan pun langsung memeluk Belinda. Sontak Belinda menjadi kebingungan dengan tingkah Gislan itu. Ia bertanya, apakah Gislan baik-baik saja? Gislan berkata kalau ia hanya merindukan Belinda. Lalu kita diceritakan, di mana Belinda adalah satu-satunya orang yang tetap menyayangi Gislan saat dulu. Belinda terus mendampingi Gislan walaupun tingkahnya udah di luar nurul. Tetapi saat keluarganya Gislan hancur, Belinda juga ikut menghilang. Sehingga Gislan tidak dapat bertemu dengannya lagi.
Karena itulah, Gislan sekarang sangat senang bisa bertemu kembali dengan Belinda. Bahkan Gislan berencana menceritakan semuanya kepada Belinda. Gislan pun lalu memberitahu Belinda bahwa dirinya berasal dari masa depan. Dan tak lama lagi kerajaan mereka akan mengalami musibah yang sangat besar. Namun Belinda berkata, sepertinya para orc itu sudah memukul Gislan terlalu keras, makanya jadi agak lain. Sontak Gislan yang mendengar itu pun langsung terkejut. Ia berkata bahwa dirinya tidak bohong dengan perkataannya tadi. Belinda lalu mengingatkan bahwa Gislan adalah musibah paling besar bagi kerajaan mereka. Dan si Gislan pun langsung disemprot berbagai macam nasihat oleh Belinda. Gislan yang menyaksikan itu pun tidak menyangka kalau perkataannya akan dianggap bercandaan. Mana diomelin lagi ya kan? Dan setelah puas mengomeli Gislan, Belinda pun bertanya apa yang akan Gislan lakukan jika tidak ikut festivalnya nanti. Mendengar itu, Gislan pun menjadi terkejut. Ia bertanya, memangnya sekarang ada festival apa? Belinda lalu menjelaskan bahwa Elena telah mengajak Gislan untuk pergi ke festival. Masa dia lupa? Itu bisa menjadi kesempatan untuk mereka memperbaiki hubungan. Gislan lalu mengingatnya kembali bahwa setiap bulan di sini akan selalu diadakan festival. Di kehidupan sebelumnya, Gislan tidak sempat untuk menikmati festival ini karena traumanya yang gagal menghabisi para orc. Gislan lalu bertanya berapa lama lagi festivalnya akan dimulai. Belinda berkata kalau tersisa 1 minggu lagi sebelum festivalnya dimulai. Mendengar itu, Gislan bergumam kalau 1 minggu lagi kejadian yang akan mengubah hidupnya akan terjadi. Dan di saat itu muncullah Elena, adik dari Gislan yang mencari keberadaannya. Melihat kemunculan Elena, Gislan pun mengingat bahwa 1 minggu lagi adalah hari kematian dari Elena. Dan seperti yang ia lakukan kepada Belinda, Gislan pun secara mendadak langsung memeluk Elena dengan erat. Gislan berkata kalau ia sangat merindukan Elena. Sontak Elena yang tiba-tiba dipeluk oleh Gislan pun menjadi terkejut. Di mana dengan full power ia pun mendorong tubuh Gislan hingga ia terpental. Gislan yang terpental pun menjadi sangat kebingungan. Kok bisa adiknya punya tenaga yang gak kalah sama orc? Gak manuk akal anjir. Elena pun lalu marah-marah. Ia berkata, walaupun Gislan bertingkah kayak gitu, situasinya nggak bakalan berubah. Si Gislan yang bingung pun lalu bertanya, memangnya apa yang terjadi? Dan Elena lalu menceritakan, bukankah Gislan waktu itu mengusirnya dengan makian yang kasar? Masa lupa? Gislan yang baru ingat sama tingkahnya pun cuma bisa diem baik. Dan karena memang tingkahnya yang agak lain, si Gislan pun meminta maaf kepada Elena untuk itu. Sontak Belinda dan Elena yang mendengar itu menjadi sangat terkejut. Mereka tidak pernah mendengar Gislan meminta maaf sebelumnya. Pasti efek abis digampar orc nih, ucap Elena. Si Gislan pun berkata kalau dirinya malah menghabisi para orc tersebut seorang diri. Jadi dirinya tuh OP. Namun, tiba-tiba encoknya pun kumat sehingga ia pun harus tersungkur di tanah. Elena lalu mengejek Gislan yang baru aja songong, udah kena karma aja. Dan ujung-ujungnya ia pun lalu menertawai Gislan. Gislan yang melihat senyuman Belinda dan Elena itu pun sempat terdiam sesaat. Ia bergumam, mengapa dulu ia malah bertingkah nggak jelas dan menyia-nyiakan mereka. Dulu di festival minggu depan, ia menolak ajakan Elena untuk pergi bersama dengan alasan kena mental. Dan di saat itulah kali terakhir mereka berdua bertemu. Di mana setelah itu tubuh dari Elena ditemukan dalam keadaan terpotong bersama pengawalnya. Semenjak saat itu, Gislan selalu menyesal karena dia tidak menerima ajakan dari Elena. Seharusnya ia pergi bersamanya agar kejadian itu tidak terjadi. Namun di saat itu, tiba-tiba muncullah 2 pengawal Elena yang bernama Jamal dan Philip. Mereka berdua mencari keberadaan Elena karena para pelayan memerlukan bantuannya. Dengar itu, Elena pun langsung bersiap-siap untuk pergi menuju festival. Di sana, Gislan lalu bertanya, mengapa Elena harus ikut membantu mempersiapkan festivalnya? Dan dengan sedikit bersarkas, Belinda berkata, ya bagaimana lagi, punya kakak aja kerjaannya turu doang. Mendengar itu, si Gislan pun cuma bisa terdiam baik setelah di roasting. Dan karena itu, si Gislan pun menawarkan dirinya untuk ikut membantu. Sontak Belinda dan Elena pun langsung terkejut lagi karena si Gislan tiba-tiba mau ikut. Dan scene pun lalu berpindah di mana si Gislan pun akhirnya pergi mengikuti Elena. Namun karena si Gislan adalah pembuat onar, si Elena pun menyuruh kakaknya itu untuk pergi saja. Ngapain kek? Soalnya kalau ada Gislan, para pelayan tuh jadi pada trauma, ucapnya. Gislan pun bergumam bahwa ia harus mencari sisi dalam dan luar dari kastil agar memudahkannya untuk melakukan pengawasan.
karena sepertinya dulu Elena digiring keluar menjauh dari pesta. Namun di saat itu datanglah salah satu prajurit sepuh yang mendatangi Gislan. Si Gislan yang melihat kedatangan Pak Tua itu langsung mengenalinya. Pak Tua itu adalah Pak Fergus. Ia cukup dekat dengan Gislan. Pak Fergus pun langsung menanyai keadaan Gislan karena ia merasa khawatir saat tahu kalau Gislan melawan orc seorang diri. Melihat kedatangan Pak Fergus, Elena pun menggunakan kesempatan ini untuk mengusir Gislan, di mana ia meminta Pak Fergus untuk membawa Gislan ke kamarnya. Si Gislan pun cuma bisa tepok jidatnya doang karena rencananya bakalan gagal. Dan karena udah kadung gagal, ia pun bertanya kepada Pak Fergus, apakah di sini ada tempat latihan yang terbengkalai? Pak Fergus yang mendengar itu pun bertanya, memangnya apa yang ingin Gislan lakukan? Dan Gislan pun berkata bahwa dirinya ingin berlatih. Oke, sampai sini dulu aja ya, nanti dilanjut di part selanjutnya.